Pada struktur kurikulum Merdeka, fase F dimulai di kelas 11 dan 12, kelompok mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Adapun pilihannya adalah sebagai berikut. Pada kelompok mata pelajaran wajib, sekolah menyediakan 18 jam pelajaran. Seluruhnya wajib diikuti oleh peserta didik. Terdapat 3 kelompok mata pelajaran pilihan, yaitu Sains dan Teknologi, Sosial Humaniora, dan Bahasa. Peserta didik dapat memilih 3-5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok mata pelajaran. Melalui sistem ini, siswa diberikan pilihan berdasarkan minat, bakat, dan kompetensinya. Bagaimana siswa dapat memilih mata pelajarannya? Silakan simak di slide berikut ini. Kami sudah melakukan analisis dan pendampingan bersama guru BK untuk menganalisis pemilihan mata pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana pendampingan yang dilakukan kepada kelas 10 untuk memilih mata pelajaran pilihan di fase F atau di kelas 11 nantinya. Pemilihan mata pelajaran ini menjadi momen yang sangat penting untuk penentuan arah masa depan mereka. Karena tentunya setiap keputusan yang diambil akan berdampak kepada peluang pendidikan lanjutan dan juga kesiapan dunia pekerjaan nantinya. Sebelum lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan bakat, minat, dan juga kemampuan seorang peserta didik. Sederhananya, bakat itu merupakan sebuah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat merupakan sebuah kemampuan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dan juga kemampuan merupakan sebuah hasil dari belajar dan juga berlatih dari peserta didik itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana atau lebih penting mana sih bakat dan minat itu? Tentunya kedua-duanya itu sama-sama penting. Ada seseorang atau seorang siswa yang secara bakat dia itu memiliki suara yang bagus, tetapi dia kurang minat menjadi seorang penyanyi. Maka suara bagus itu ya sudah hanya sebatas bagus saja. Tetapi ada orang yang bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi diva bahkan. Meskipun suaranya biasa-biasa saja, tetapi karena dia minat untuk menjadi seorang penyanyi, maka dengan minatnya itu dia berlatih, akhirnya bisa menjadi seorang penyanyi. Itu terkait dengan bakat dan minat. Lalu terkait dengan kemampuan itu tadi, kemampuan adalah hasil dari belajar dan berlatih. Biasanya kemampuan ini dibedakan menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill itu sendiri biasanya didapatkan oleh siswa dari kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah ataupun di kelas. Bisa dilihat juga dari nilai raport seperti nilai mata pelajaran. Sedangkan soft skill itu sendiri merupakan sebuah keterampilan non-teknis seperti misalnya kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh saya pribadi sebagai guru bimbingan dan konseling? Tentunya saya memberikan beberapa layanan. Di antaranya seperti layanan informasi. Saya memberikan layanan informasi terkait dengan mata pelajaran pilihan yang tersedia di sekolah ICMS ini, dan juga bagaimana prospek kerja yang sesuai dengan mata pelajaran pilihan yang akan dipilih oleh peserta didik.
Lebih spesifik lagi, jika misalkan setelah diberikan layanan informasi, masih ada beberapa peserta didik yang kebingungan terkait dengan mata pelajaran pilihan itu, maka layanan yang diberikan selanjutnya adalah konseling kelompok untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peserta didik terkait dengan bagaimana prospek kerja yang sesuai dengan pemilihan mata pelajaran dari peserta didik itu sendiri. Jika misalkan ada siswa yang masih kebingungan setelah diberikan layanan informasi, lalu diberikan layanan konseling kelompok, maka selanjutnya diberikan layanan konseling individual face-to-face dengan guru bimbingan dan konseling. Maka biasanya siswa sudah dapat menentukan pemilihan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan cita-cita atau program studi yang akan dituju di jenjang pendidikan selanjutnya. Sekali lagi bahwa memang sangat urgent untuk dilakukan pendampingan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran pilihan, karena itu akan berdampak kepada arah masa depan, berdampak juga kepada bagaimana pendidikan lanjutan dan juga kesiapan untuk memasuki dunia pekerjaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan informasi ini bisa membantu ayah bunda semua dalam mendampingi siswa-siswa kelas 11 dalam memilih mata pelajaran.